keberkahan itu ada. Ada. Kami bisa membuktikan, dulu sebelum bersertifikat halal, misalkan omsetnya 1 bulan itu 5 juta, sekarang ada yang menyentuh puluhan juta. Bahkan ada yang ratusan juta. Selain menyehatkan fisik, juga menenteramkan batin kita. Ibadah kita, amalan kita itu kalau kemasukan yang haram, 40 hari tertolak. Baik, kita kembali lagi di podcast Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Timur. Menguatkan akidah, menebar hikmah, merajut ukhuwah. Ya, masih bersama ayahanda kita. Beliau ini slow ya. Namanya juga alumni Pertanian Bogor, Pak Haji Sumarsongko. Luar biasa Pak di perbincangan kita setelah istirahat tadi Pak, mengenai banyak hal tentang produk halal dan tugasnya Direktur LPH POM MUI Kalimantan Timur. Pak, berkaitan dengan produk itu Pak, tadi tantangannya luar biasa, bahkan hal-hal yang kita mau konsumsi juga masih menjadi pertanyaan kita. Bagaimana Pak sebenarnya mensosialisasikan hal ini kepada UMKM kita yang memproduksi snack-snack lah Pak, maupun makanan-makanan kecil kita ini, untuk juga bisa mereka mengetahui barang-barang gandum, beras, dan lain sebagainya itu ada berlabel halalnya. Ya memang tidak mudah dan tidak murah. Kita perlu dukungan dari semua stakeholder. Karena personal yang ada di LP POM itu kebanyakan akademisi. Sehingga waktunya juga dibagi-bagi. Mereka bisa berbagi dengan majelis ulama pun itu sudah sangat bagus. Nah, agar bisa berjalan efektif dan efisien, memang sebaiknya diadakan semacam pertemuan. Di sana kita beri pencerahan, informasi-informasi bahan mana yang dibolehkan dipakai, mana yang tidak boleh dipakai. Termasuk prosesnya bagaimana. Misalkan yang sederhana saja, semuanya itu bahannya halal, tapi ruang produksinya itu di dapur dan toiletnya ini menghadap dapur produksi. Ini menurut Dinas Kesehatan maupun Balai POM ini tidak diperbolehkan karena tidak toyib. Nah ini juga kadang-kadang menghambat. Jadi memang untuk mengedukasi dan sosialisasi itu kalau orang per orang itu sebenarnya bagus, tapi sangat lama akselerasi sertifikasi halalnya itu lambat. Makanya saya sangat senang seandainya ada pihak-pihak atau lembaga apa yang ada pertemuan, termasuk majelis taklim. Insya Allah asal pemberitahuannya cukup waktu, kami akan isi acara itu. Kami akan isi. Insya Allah. Kami sudah lupa berapa kali ada pertemuan di hampir 10 kabupaten kota. Dulu Kaltara pun kami menjangkau sampai Malino, Nunukan, sampai ke sana. Tidak ada masalah. Dan itu ternyata hasilnya sekarang ini cukup bagus. Dari cerminan berapa sertifikasi halal yang sudah terbit dan sebagainya. Ya kami mohon bantuan semua masyarakat, pemirsa podcastnya Majelis Ulama Indonesia Prof Kaltim ini, untuk memberikan informasi. Kalaupun misalkan ada perkumpulan majelis taklim atau apa, tolong kami diinformasikan. Insya Allah kami siap untuk mengisi acara itu. Karena memang ini secara teknis harus detail. Harus detail. Halalan toiban. Nah itulah yang harus menjadi rujukan kita. Satu paket.
tidak bisa hanya halal saja. Ya. Dan yang masyarakat banyak belum tahu, aspek toyib ini sebenarnya dicerminkan dari kalau makanan berkemas itu namanya PIRT. PIRT ini yang mengeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Tapi kalau makanan yang beku itu biasanya, ini sederhananya seperti inilah. Ya. Yang beku itu harus ke Balai POM yang ada di Jalan Pembangunan Samarinda. Itu adalah MD. Ini izin edar. PIRT tadi juga izin edar, tapi kalau UMKM misalkan bakso, itu aspek toibnya, izin edarnya itu namanya laik hijin. Atau laik sehat. Itu yang mengeluarkan Dinas Kesehatan. Tapi sekarang sudah dipermudah. Pelaku usaha itu cukup datang di MPP, Mall Pelayanan Publik, yang ada di Jalan Pahlawan Samarinda. Dan tetangga MUI Kalimantan Timur. Iya, sangat berdekatan. Tidak sampai 1 kilometer lah. Itu. Jadi aspek toibnya di sana baru kami sertifikasi halal. Nah, bagaimana Pak antusias para warga kita, khususnya di di Samarinda ini, produk-produknya mereka itu bisa menjadi yang berlabel halal. Sejauh mana nih antusias para sangat antusias. Karena apa? Dengan sertifikasi halal itu bisa meningkatkan omset penjualan pelaku usaha. Kenapa bisa meningkat? Karena konsumen akan lebih percaya kepada produk yang sudah bersertifikat halal. Saya tidak ngomong berlogo halal loh ya, bersertifikat halal, karena ada logo yang abal-abal. Itu. Jadi harusnya logo itu di bawahnya ada nomor registrasi sehingga itu valid. Nah, sangat antusias. Yang jadi persoalan kadang-kadang masih ada saja pelaku usaha ini yang untuk diberikan sosialisasi saja susahnya bukan main. Susahnya bukan main. Dikasih makan itu, dikasih snack, itu untuk hadir itu nggak mau. Tapi begitu mengurus, kadang-kadang masih ada saudara kita mengisi formulir itu kesulitan. Masih ada. Nah ini tugas siapa? Adalah tugas kita bersama lah. Baik masyarakat, atau OPD, atau dinas, atau kita, lembaga-lembaga sosial, termasuk misalkan lembaga penyiaran. Ini memang perlu kita ada sinergisme kerja biar ya akselerasi percepatan. Kalau antusiasnya antusias. Dan yang tidak kalah pentingnya, kadang-kadang tuntutannya adalah murah cepat. Nah ini murah ini sampai gratis itu ada banyak. Nggak ada yang lebih murah dari gratis. Sudah itu paling murah. Jadi nah, kalau semuanya gratis, mohon maaf, untuk operasional Majelis Ulama apa? Ya kan? Ya. Karena Majelis Ulama itu juga bayar listrik. HP-nya juga nggak bisa dengan berdoa saja pulsanya itu berisi. Jadi artinya tetap ada untuk operasional, wifi, segala macam. Teman-teman di sekretariatan. Tapi tidak sedikit yang gratis. Yang berbayar biasanya itu yang kelas menengah besar. Ini berbayar. Pak, untuk UMKM sekelas misalnya menghidangkan produk-produk UMKM, roti-roti yang seperti yang kita konsumsi tadi, Pak. Apakah kriterianya sangat berat sehingga para UMKM ini dalam tanda kutip mereka enggan atau kurang mengerti terkait dengan perlabelan halal yang betul-betul dari Majelis Ulama Indonesia? Sebenarnya selama kita dampingi itu mereka-mereka UMKM itu mau, apalagi tidak berbayar, apalagi. Tapi juga jangan salah, ada loh pelaku usaha itu saya anggap mikro, tapi dia pengen berbayar. Ada. Tapi juga nggak sedikit yang usahanya menengah besar itu pengennya gratis. Di Indonesia itu kan
saya kira semua bukan rahasia lah. Kalau ada pembagian yang gratis-gratis, jangankan di Indonesia, di Arab Saudi aja berebut. Nah, itu pasti dari Indonesia. Jadi enggak itulah. Jadi insya Allah antusiasme. Tapi kalau dengan ada bimbingan, ada pelatihan, itu prosesnya lebih cepat. Lebih cepat. Dan biar juga usahanya ini berkah. Berkah. Jadi Dan ini juga untuk mendukung bagaimana juga operasional MUI juga bisa berjalan dengan membuat label halal yang benar-benar dari MUI itu, nanti usahanya juga bisa meningkat. Karena ini untuk umat juga. oh iya. Jadi keberkahan itu ada. Ada. Kami bisa membuktikan dulu sebelum bersertifikat halal, misalkan omsetnya 1 bulan itu 5 juta, sekarang ada yang menyentuh puluhan juta. Bahkan ada yang ratusan juta. Ada itu yang sudah bersertifikat halal. Kenapa? Dan jangan keliru, perusahaan-perusahaan besar pengguna jasa pelaku usaha, bahasanya agak sulit ya, pengguna jasa pelaku usaha, artinya misalkan mau mengadakan catering, sekarang itu kan hampir semuanya minta yang sudah bersertifikat halal. Iya. Mudah-mudahan di sekitar kita, ya, lembaga-lembaga kita ini ada tuntutan itu. Ada tuntutan itu. Karena apa sih? Kalau makan yang halal dan thayyib, selain menyehatkan fisik, juga menenteramkan batin kita. Ibadah kita, amalan kita itu kalau kemasukan yang haram, 40 hari tertolak. Ini mudah-mudahan pemirsa podcast Majelis Ulama Indonesia Kaltim semakin memahami bahwa di Islam itu semuanya diatur secara baik dan bijak. Baik dan bijak gitu. Baik dan bijak. Iya. Iya. Nah, bagaimana Pak? Misalnya kita di Kalimantan Timur ini banyak sekali produk-produk yang menjadi keunggulan dari produk UMKM. Tapi sekali lagi dengan adanya label halal dari MUI itu juga menambah peningkatan produk kita bisa tidak saja dikenal di daerah, tetapi juga sampai ke tingkat internasional. Karena produk halal ini kan juga berlaku sampai ke internasional, Pak ya. Iya. Bahkan mungkin pemirsa podcast MUI Kaltim tidak percaya mungkin bahwa dari, mohon maaf saya sebut aja, ada keripik pisang dari Kabupaten Kutai Timur itu sampai diekspor ke Jepang. Dulu yang di Balikpapan itu diekspor ke Amerika, itu keripik singkong. Apa syaratnya? Salah satu syarat itu sudah bersertifikat halal. Amerika itu muslimnya berapa? Termasuk waktu kami masih menjangkau Kaltara, udang yang diekspor ke Amerika itu tidak mau kalau belum bersertifikat halal. Ini produk laut tuh. Iya. Dan Amerika muslimnya hanya berapa persen minta bersertifikat halal. Nah ini kadang-kadang yang jadi persoalan. Ini mereka tahu setelah perjalanan ekspedisi mendekati Amerika. Tidak boleh masuk wilayah Amerika kalau belum bersertifikat halal. Ini masih banyak yang belum tahu. Ini udang beku, kepiting, ikan. Termasuk ke Jepang. Termasuk ke Jepang. Tadi itu yang dari Kutai Timur itu keripik pisang ke Jepang. Sekarang pisang rebus. Coba pisang rebus diekspor. Coba. Pisang kepoknya Kutai Timur aja untuk dikirim ke luar negeri harus ada sertifikat halal. Betul. Saya sendiri saja waktu itu tidak percaya pisang rebus diekspor ke Jepang. Sama keripik pisangnya. Keripik pisang. Itu. Jadi ya mudah-mudahan ini cambuk atau penyemangat kita semua bahwa sertifikasi halal itu memang memberikan nilai lebih terhadap pelaku usaha maupun konsumen. Itu. Nah, Pak, untuk bisa melayani masyarakat kita yang datang ke Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur,
bagaimana Pak kesiapan dari sumber daya manusia kita sehingga ketika masyarakat yang ingin mendapatkan label halal dari MUI itu bisa terlayani dengan baik Pak? Kita sudah melakukan untuk pendaftaran itu bisa lewat online. Canggih juga sudah Pak ya? Sudah. Bahkan masih ada saudara kita online itu daerahnya ada yang tidak terjangkau oleh jaringan internet atau jaringan HP. Kami dari email kami turunkan lah, walaupun nggak tepat kata-kata ini. Ya. Lewat WA bisa lewat WA untuk mempermudah itu. Kadang-kadang kenapa kok lama tidak dibalas WA kami? Ternyata paketnya habis. Jadi dinamika itu ada. Jadi tidak hanya media MUI saja yang paketnya bisa habis itu. Jadi pelaku usaha ini banyak. Jadi kami maaflah, memang yang enak pakai laptop, tapi kan terbatas. Ya. Apalagi ibu-ibu itu. Kami kadang-kadang ada kendala komunikasi ya untuk melayani. Kenapa? Ibu-ibu ini HP-nya di kamar, sementara ibu-ibunya sibuk di dapur. Kalau kami telepon tidak nyambung. Nah ini dinamika ini mungkin tidak terbayangkan. Ada. Kadang-kadang mereka tahu-tahu telepon marah-marah, kenapa nggak dibalas segala macam. Dia nggak pernah ngangkat telepon. Itu ada. Ini hal-hal sederhana yang kadang-kadang membuat kok lama Pak sertifikasi halalnya. Nah, seperti itu. Yang jelas pelayanan kita untuk memberikan kepada masyarakat sudah siap sumber daya manusia. Insya Allah. Dan untuk LP POM ya MUI Kalimantan Timur ini semuanya minimal S1. Tenaganya minimal. Jadi yang guru besar ada, yang doktor banyak. Iya. Itu jadi insya Allah tidak perlu diragukan dan yang komitmen. Jam kerja Pak? Jam kerja kita Senin sampai Kamis, Senin sampai Jumat itu jam 8:30 sampai jam 3 sore. Sampai jam 3 sore. Kalau Sabtu masuk kami. Sampai jam 12 siang. Artinya pendekatan pelayanan ke bibir masyarakat sangat dekat. Insya Allah tidak diragukan lagi. Tidak perlu diragukan lagi. Kami mulai tahun 99. Ya, jadi insya Allah sudah cukuplah jam terbangnya. Cukup benar. Sampai Sabtu masuk itu gara-gara apa diantaranya? Biar pemirsa podcast mengetahui. Karena banyak orang luar kota ke Samarinda ini sambil liburan. Jadi Jumat sore naik mobil dari Mahulu ke Samarinda, Sabtu bisa berkunjung ke kantor kita di Majelis Ulama. Walaupun yang lain-lain libur, kami sampai jam 12. Ya. Ada. Siap. Baik pemirsa podcast Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Timur, luar biasa. Menguatkan akidah, menebar hikmah, merajut ukhuwah. Luar biasa hari ini bicara tentang sertifikat halal Majelis Ulama Kalimantan Timur ini sudah berbagai upaya sudah dilakukan. Pendekatan-pendekatan dan pendidikan. Mungkin ada satu statement Pak Yai Sumarsongko untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat kita sebelum kita menutup podcast kali ini, agar masyarakat kita di luar sana bisa lebih aktif dan memberikan yang terbaik kepada produk halal ini di Kalimantan Timur. Terima kasih. Memakai atau mengkonsumsi produk halalan thoiban itu hukumnya wajib. Jadi bukan sunnah, bukan mubah, wajib. Ini sudah sangat jelas di Al-Baqarah 168. Di sana pun bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas. Kutiba kulu mimma fil ard. Semua manusia itu disuruh makan yang halal dan thayyib. Apa yang ada di muka bumi ini. Nah,
apalagi umat Islam. Ini wajib. Nah, kita sudah ada LP POM MUI, ada fasilitas. Kalaupun ada pencerahan bisa datang langsung atau komunikasi lewat HP bisa. Dan untuk pelaku usaha mikro kecil atau bahkan yang menengah besar, menengah besar itu sudah wajib bersertifikat halal semenjak Oktober 2024. Kalau mikro kecil itu ditunda sampai Oktober 2026. Ada istilah WHO, wajib halal Oktober. Jadi yang menengah besar itu per Oktober 2024. Yang mikro kecil itu Oktober 2026. Kecuali pemotongan, walaupun mikro, pemotongan ayam atau sapi atau apa, itu wajibnya sudah per Oktober 2024. Ya. Karena apa? Ini bahan yang ada di hulu. Nanti yang di hilir nggak bisa halal kalau di hulunya belum halal. Jadi kami mohon semua pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal karena hukumnya sudah wajib. Sudah wajib. Jadi nanti ada sanksi hukum. Iya. Pisang kepok dari Kutai Timur aja yang ingin diekspor ke luar negeri pakai label halal. Dan itu sudah terbukti. Betul. Betul. Iya. Baik, terima kasih Pak Yai Sumarsongko atas kebersamaannya di podcast Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur, ya. Menguatkan akidah, menebar hikmah, dan merajut uhwah. Itulah yang terus kita sampaikan melalui podcast dan layar kaca ini. Semoga apa yang kita perbincangkan bermanfaat untuk terus kita membangun umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.